Tawa itu pecah di ruang tamu besar berlantai marmer, dingin, dan terlalu mewah untuk disebut rumah yang hangat. Bukan tawa bahagia. Itu tawa merendahkan. Tawa seorang pria kaya yang yakin dunia selalu tunduk pada uangnya. Apa kau dengar sendiri apa yang baru saja kau katakan? Pria itu menyandarkan tubuhnya di kursi kulit mahal, masih tertawa, sambil menatap sosok di hadapannya dengan mata penuh ejekan. Aku hanya perlu membasuh kaki putrimu. Suara itu tenang, nyaris berbisik, dan dia akan berjalan lagi. Tawa itu makin keras. Lalu, perlahan, terhenti. Karena di sudut ruangan, seorang anak perempuan yang sudah bertahun-tahun tak bisa berdiri, baru saja menggerakkan jari kakinya. Jika kamu suka cerita dengan emosi yang dalam, ketegangan yang perlahan menghimpit dada, dan akhir yang tak terduga, pastikan kamu subscribe channel ini sekarang. Cerita ini bukan sekadar kisah, tapi perjalanan iman, harga diri, dan keajaiban yang lahir dari kehancuran. Namanya Surya Wijaya. Di kota itu, nama Surya bukan sekadar identitas, ia adalah simbol kekuasaan. Pemilik perusahaan properti terbesar, deretan gedung menjulang, mobil mewah, dan relasi politik yang membuat orang-orang menunduk sebelum berbicara. Namun semua kekayaan itu berhenti berfungsi sejak satu malam hujan 7 tahun lalu. Putrinya, Alin Wijaya, mengalami kecelakaan. Mobil terguling. Jeritan. Darah. Dan sejak hari itu, Alin tidak pernah berjalan lagi. Dokter terbaik didatangkan. Rumah sakit luar negeri. Terapi mahal. Semua nihil. Tulang punggung Alin tidak rusak, otaknya normal, tapi kakinya seolah menolak perintah hidup. Dan Surya, pria yang biasa mengendalikan segalanya, untuk pertama kalinya, kalah. Ia membangun rumah ini bukan untuk kenyamanan, tapi sebagai benteng. Dinding tinggi, penjaga, kamera di setiap sudut. Dunia luar tidak ia butuhkan. Ia hanya ingin satu hal, solusi. Hari itu, seorang pria asing berdiri di ruang tamunya. Pakaiannya sederhana. Sepatunya usang. Namanya Arman. Tak ada yang tahu bagaimana ia bisa melewati penjagaan. Tak ada kartu nama, tak ada rekomendasi, tak ada gelar. "Apa kau pendeta?" tanya Surya dengan nada sinis. "Bukan," jawab Arman. "Dokter?" "Bukan." "Lalu apa yang membuatmu berpikir kau bisa menyembuhkan putriku, sementara semua ahli gagal?" Arman menatap ke arah Alin yang duduk di kursi rodanya. Tatapan itu bukan iba. Bukan kasihan. Tapi penuh keyakinan yang aneh, keyakinan yang membuat Surya justru merasa terancam. "Aku tidak menyembuhkan siapapun," kata Arman pelan. "Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan." Itulah saat Surya tertawa. Tawa panjang. Tawa orang yang sudah terlalu sering diberi harapan palsu. "Kau tahu berapa banyak orang sepertimu datang ke rumah ini?" katanya. "Mereka semua bicara soal iman, mukjizat, dan doa. Semuanya pergi dengan kepala tertunduk." Arman tidak tersinggung. Ia justru melangkah mendekat. "Aku hanya minta satu hal," katanya. "Izinkan aku membasuh kaki putrimu." Ruangan itu membeku. Bagi Surya, permintaan itu terdengar bukan hanya bodoh, tapi menghina. Namun entah kenapa, ia tidak langsung mengusir Arman. Ada sesuatu dalam cara pria itu berdiri, tenang, tak gentar, seolah ia tahu sesuatu yang Surya tidak tahu. "Ayah," suara kecil itu terdengar. "Alin." Surya menoleh. Putrinya menatap Arman,
bukan dengan harapan besar, tapi dengan rasa penasaran yang tulus. Biarkan dia mencoba, kata Alin pelan. Surya terdiam. Dan keputusan itulah yang akan mengubah segalanya. Arman berlutut perlahan di depan kursi roda Alin. Tangannya gemetar halus saat menyentuh air dalam baskom kecil yang entah sejak kapan sudah ada di sana. Saat air menyentuh kaki Alin, sesuatu yang tidak seharusnya terjadi, mulai terjadi. Dan disitulah, tawa Surya benar-benar menghilang. Air itu dingin, namun sentuhan Arman hangat. Sangat hangat. Bukan seperti tangan orang asing, melainkan seperti tangan seseorang yang sudah lama mengenal rasa sakit itu. Alin menarik napas pelan. Matanya terpejam. Surya berdiri tak jauh dari mereka. Awalnya ia bersedekap, rahangnya mengeras, siap menghentikan semua ini jika terlihat seperti sandiwara murahan. Namun beberapa detik kemudian, tubuhnya menegang. Jari kaki Alin bergerak lagi. Bukan sekadar refleks. Kali ini jelas. Pelan, tapi nyata. Alin, suara Surya tercekat. Ia melangkah maju tanpa sadar. Apa kau merasakannya? Alin membuka mata. Ada kilatan sesuatu di sana, bukan kegembiraan, tapi ketakutan yang bercampur harap. Ayah, bisiknya, kakiku, hangat. Arman tidak berhenti. Ia membasuh kaki kanan, lalu kiri, dengan gerakan yang sangat pelan, seolah setiap detik memiliki makna. Bibirnya bergerak, namun tak ada suara doa keras, tak ada mantra. Hanya bisikan yang nyaris tak terdengar. Surya ingin bertanya. Ingin berteriak. Namun lidahnya keluh. Ia, Surya Wijaya, pria yang terbiasa memerintah rapat direksi dan pejabat tinggi, kini tak berani mengganggu seorang pria berlutut di lantai rumahnya. Saat Arman selesai, ia mengeringkan kaki Alin dengan kain putih sederhana. Kau boleh mencoba berdiri, katanya lembut. Ruangan itu terasa semakin sempit. Udara seolah menekan dada Surya. Ia menatap putrinya, lalu menatap kaki itu, kaki yang selama 7 tahun hanya menjadi beban tak bernyawa. Jangan memaksakan diri, Surya berkata cepat, suaranya bergetar. Alin mengangguk pelan. Ia menggenggam sandaran kursi roda, lalu perlahan menurunkan satu kaki ke lantai. Telapak kakinya menyentuh marmer. Alin meringis, bukan karena sakit, tapi karena sesuatu yang asing, sensasi yang sudah lama hilang. Kakiku, ayah, napasnya memburu. Aku bisa merasakannya. Surya menutup mulutnya. Matanya basah. Namun bagian dirinya yang lain, bagian yang keras dan penuh logika, masih melawan. Ini tidak mungkin. Ini pasti sugesti. Ini trik. Berdiri sepenuhnya, kata Surya, lebih kepada dirinya sendiri. Dengan bantuan Arman, Alin mendorong tubuhnya. Kakinya gemetar hebat. Lututnya hampir menyerah. Namun ia tidak jatuh. Ia berdiri. Tidak sempurna. Tidak stabil. Tapi berdiri. Suara sesuatu jatuh terdengar dari belakang. Salah satu pelayan rumah, Ratna, yang sejak tadi menyaksikan dari ambang pintu, menjatuhkan nampan di tangannya. Wajahnya pucat, matanya membelalak. Ya Tuhan, gumamnya. Surya tidak menoleh. Ia tidak peduli pada siapapun selain putrinya yang kini berdiri di hadapannya. Alin tersenyum. Senyum yang belum pernah Surya lihat selama bertahun-tahun. Namun saat Surya hendak melangkah mendekat, Arman tiba-tiba mengangkat tangannya. Belum, katanya pelan.
Satu kata itu cukup membuat Surya berhenti. Apa maksudmu belum? Tanya Surya, nada suaranya kembali mengeras, seolah ingin merebut kendali yang baru saja hilang. Arman menatapnya lurus. Tatapan itu tajam, tapi tidak menantang. Ini bukan akhir, katanya. Ini baru permulaan. Surya mengerutkan kening. Permulaan apa? Arman berdiri perlahan. Untuk pertama kalinya, Surya menyadari sesuatu yang ganjil. Pria ini tidak terlihat kelelahan sama sekali. Seolah apa yang baru saja terjadi bukan usaha besar baginya. Kesembuhan fisik selalu datang lebih cepat, kata Arman. Yang sulit adalah menyembuhkan hati yang sudah lama membusuk oleh kesombongan. Kata-kata itu menusuk. Surya mengepalkan tangan. Hati-hati dengan kata-katamu di rumahku. Arman tidak mundur. 7 tahun kau mengurung putrimu bukan hanya di kursi roda, tapi di ketakutanmu sendiri. Alin menoleh cepat. Arman, jangan. Namun Arman melanjutkan, suaranya tetap tenang. Kau lebih percaya pada uangmu daripada pada harapan anakmu sendiri. Surya terdiam. Setiap kata itu benar, dan ia membencinya. Siapa kau sebenarnya? Tanya Surya lirih, bukan lagi dengan nada mengancam. Arman menatap Alin, lalu kembali pada Surya. Aku hanya orang yang dulu juga tertawa, katanya. Sebelum hidup memaksaku membeku seperti dirimu hari ini. Kalimat itu membuat jantung Surya berdebar. Apa maksudmu? Arman melangkah menuju jendela besar, memandang keluar. Kau pikir aku datang ke sini secara kebetulan? Surya menelan ludah. Kau ingin apa dariku? Arman berbalik perlahan. Aku ingin kau mengingat satu hal hari ini, katanya. Mukjizat bukan datang untuk membuatmu kagum, tapi untuk menuntut keputusan. Keputusan. Kata itu menggantung di udara, berat dan mengancam. Dan Surya mulai menyadari, kesembuhan Alin mungkin hanyalah harga awal dari sesuatu yang jauh lebih mahal. Di luar rumah, hujan mulai turun. Perlahan. Seperti 7 tahun lalu. Dan Arman berkata, ceritaku denganmu baru saja dimulai, Surya Wijaya. Hujan semakin deras, memukul kaca jendela seperti ketukan yang tak sabar. Surya masih berdiri di tempatnya, tubuhnya kaku, pikirannya berputar lebih cepat dari yang bisa ia kendalikan. Apa maksudmu dengan keputusan? Tanya Surya akhirnya. Suaranya rendah, tapi terdengar rapuh dengan cara yang tak pernah ia izinkan orang lain dengar. Arman tidak langsung menjawab. Ia berjalan kembali ke arah Alin, memastikan gadis itu duduk kembali di kursi rodanya dengan aman. Gerakannya penuh perhatian, seolah Alin bukan sekadar anak orang kaya, melainkan seseorang yang penting baginya. Keputusan untuk berhenti berpura-pura kuat, kata Arman pelan. Dan mulai jujur pada dirimu sendiri. Surya tertawa kecil. Bukan tawa mengejek seperti sebelumnya, melainkan tawa kosong. Kau pikir kau mengenalku hanya karena satu kejadian? Arman menatapnya. Aku mengenal rasa kehilangan. Itu sudah cukup. Ratna, sang pelayan, masih berdiri terpaku di dekat pintu. Tuan Surya, apakah saya perlu memanggil dokter? Tanyanya ragu. Surya hampir mengangguk secara refleks. Kebiasaan lamanya. Setiap hal tak terduga harus dikonfirmasi oleh ilmu, oleh orang berseragam putih. Namun sebelum ia sempat menjawab, Alin angkat bicara. Tidak, Tante Ratna, katanya lembut. Aku tidak takut lagi. Kata-kata itu menghantam Surya lebih keras daripada tuduhan Arman.
Tidak takut lagi. Sejak kapan putrinya hidup dalam ketakutan tanpa ia sadari? Arman, kata Surya, menahan emosi yang mulai naik, kau datang ke rumahku, melakukan sesuatu yang tak bisa kujelaskan, lalu mulai menghakimiku. Jika ini semua bagian dari permainanmu, katakan sekarang. Arman menggeleng pelan. Jika ini permainan, aku tidak akan memilih tempat yang paling berbahaya. Berbahaya? Surya menyipitkan mata. Ya, jawab Arman. Karena harapan selalu lebih berbahaya daripada keputusasaan. Hening kembali turun. Hanya suara hujan dan napas mereka yang terdengar. Ayah, Alin memanggil. Bolehkah aku mencoba berdiri lagi nanti? Surya menoleh cepat. Tentu. Kapanpun kau mau. Nada suaranya terlalu cepat, terlalu bersemangat, seolah takut momen ini akan menguap jika tidak segera diamankan. Arman memperhatikan itu. Jangan dipaksakan, katanya. Tubuhnya butuh waktu. Jiwanya juga. Surya menghela napas panjang. Kau bicara seolah kau akan tinggal lama di sini. Aku memang akan tinggal, jawab Arman tanpa ragu. Ratna tersentak. Tinggal, di sini? Surya menatap Arman tajam. Rumah ini bukan penginapan. Arman mengangguk. Aku tahu. Tapi kau tidak akan mengusirku. Surya tersenyum tipis, senyum orang yang biasa memenangkan negosiasi. Kau terlalu percaya diri. Arman mendekat satu langkah. Karena kau masih ingin tahu. Itu benar. Dan Surya membencinya. Apa yang kau inginkan sebagai imbalan? Tanya Surya akhirnya. Uang? Aku bisa memberimu berapapun. Arman menatapnya lama. Terlalu lama. Hingga Surya mulai merasa tidak nyaman. Aku tidak menerima uang, kata Arman. Aku menerima kebenaran. Kebenaran tentang apa? Kecelakaan itu. Kata itu membuat ruangan seolah menyempit. Surya merasakan dadanya sesak. Kecelakaan 7 tahun lalu, lanjut Arman. Bukan hanya tentang remblong dan jalan licin. Alin menatap ayahnya dengan bingung. Ayah, apa maksudnya? Surya memalingkan wajah. Cukup. Namun Arman tidak berhenti. Ada sesuatu yang kau kubur bersama malam itu, Surya. Diam, suara Surya meninggi. Kau tidak tahu apa-apa. Aku tahu, kata Arman pelan, tapi pasti. Karena aku ada di sana. Kalimat itu jatuh seperti petir. Ratna menutup mulutnya. Alin menegakkan tubuhnya di kursi roda, matanya membesar. Apa maksudmu, kau ada di sana? Tanya Surya, kini benar-benar kehilangan kendali. Kau bohong. Arman menggeleng. Aku adalah orang pertama yang tiba di lokasi kecelakaan itu. Sebelum ambulans. Sebelum polisi. Surya merasa lututnya melemah. Tidak mungkin. Aku akan ingat. Kau tidak melihatku, kata Arman. Karena kau terlalu sibuk menyelamatkan reputasimu. Alin menatap ayahnya, napasnya memburu. Ayah, tolong katakan ini tidak benar. Surya membuka mulutnya, lalu menutupnya kembali. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak punya jawaban. Arman melanjutkan, suaranya rendah namun jelas. Aku melihat apa yang kau lakukan malam itu. Dan aku juga melihat apa yang tidak kau lakukan. Hujan di luar semakin keras, seolah menegaskan setiap kata yang tak terucap. Surya berbisik,
Hampir tak terdengar. Apa yang kau inginkan dariku sebenarnya, Arman? Arman menatapnya dalam-dalam. Aku ingin kau menghadapi malam itu, sebelum putrimu membayar harga yang lebih mahal. Dan Alin, dengan suara gemetar, bertanya, harga apa? Pertanyaan itu menggantung di udara, berat, menunggu untuk dijawab. Surya menutup matanya. Untuk sesaat, ia berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan lenyap jika ia membuka mata. Namun suara hujan, napas Alin yang tak teratur, dan tatapan Arman yang tak bergeser sedikit pun, semuanya terlalu nyata. Harga apa? Ulang Alin, suaranya bergetar. Ayah, jawab aku. Surya membuka mata perlahan. Wajahnya pucat, jauh dari sosok pria berkuasa yang dikenal banyak orang. Alin, tidak semua hal perlu kau ketahui. Tidak. Alin menggeleng pelan. Selama 7 tahun aku duduk di kursi ini tanpa tahu kenapa hidupku berhenti. Sekarang kakiku bergerak, tapi semua orang terlihat ketakutan. Aku berhak tahu. Kata-kata itu menghantam Surya dengan kekuatan yang tak bisa ia beli atau ia hindari. Arman melangkah sedikit ke samping, memberi ruang, seolah keputusan sepenuhnya ada di tangan Surya. Kebenaran selalu menyakitkan di awal, katanya. Tapi kebohongan yang dipelihara terlalu lama bisa melumpuhkan lebih dari sekadar kaki. Surya menelan ludah. Tangannya gemetar saat ia menyentuh sandaran kursi Alin. Malam itu, suaranya serak. Kami tidak pulang dari pesta lebih awal seperti yang diberitakan. Ratna terkejut. Tuan Surya. Kami bertengkar, lanjut Surya, tak memedulikan siapapun. Aku marah. Aku mengemudi terlalu cepat. Alin memejamkan mata. Air mata mulai mengalir di pipinya. Remnya memang bermasalah, kata Surya cepat, seolah membela diri. Tapi aku tahu aku seharusnya berhenti. Aku seharusnya menurunkan kecepatan. Arman mengangguk pelan. Dan setelah kecelakaan itu, Surya terdiam lama. Hujan menjadi satu-satunya suara. Ada seseorang, katanya akhirnya. Seorang pengendara motor. Ia berhenti. Ia mencoba menolong. Ratna tersentak. Ada korban lain. Surya mengangguk perlahan. Aku melihatnya tergeletak. Tapi aku panik. Jika berita itu keluar, jika orang tahu aku mengemudi ugal-ugalan dengan anakku di dalam mobil. Alin membuka mata. Tatapannya kosong. Ayah, apa yang ayah lakukan? Surya memalingkan wajah. Aku menyuruh orang-orangku mengurusnya. Aku pergi bersama Alin. Aku meninggalkannya. Arman menarik napas dalam. Orang itu meninggal. Kalimat itu jatuh tanpa emosi. Justru karena itulah dampaknya menghancurkan. Alin menutup mulutnya, tangisnya pecah. Jadi, kakiku. Bukan hukuman, Arman segera berkata. Jangan salah mengartikan. Tapi rasa bersalah yang dikubur terlalu dalam sering menemukan jalan keluar yang paling kejam. Surya jatuh terduduk di kursi. Bahunya runtuh. Aku sudah membayar semuanya, katanya lirih. Kompensasi, donasi, rumah sakit. Uang tidak pernah menutup dosa, potong Arman. Ia hanya meredam suara hati untuk sementara. Alin menatap Arman, matanya merah. Kenapa kau baru datang sekarang? Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ada bayangan berat melintas di wajahnya. Karena aku membutuhkan waktu, katanya akhirnya.
Waktu untuk berdamai dengan kenyataan bahwa pria yang meninggalkan seseorang di pinggir jalan adalah orang yang sama yang kini harus membuat pilihan. Surya menoleh tajam. Pilihan apa lagi? Arman menatapnya lurus. Mengakui kebenaran secara terbuka. Ratna terkejut. Itu akan menghancurkan segalanya. Justru itu, kata Arman. Hanya yang hancur yang bisa dibangun ulang dengan jujur. Surya tertawa pahit. Kau tahu apa artinya itu bagiku? Aku tahu, jawab Arman. Aku kehilangan adikku malam itu. Ruangan itu seperti berhenti bernapas. Apa? Apa kau bilang? Surya berbisik. Pengendara motor itu, kata Arman pelan, namanya Bima. Alin menoleh cepat pada Arman. Dia, adikmu? Arman mengangguk. Aku mencarinya sepanjang malam. Dan aku menemukanmu lebih dulu. Surya bangkit berdiri, langkahnya goyah. Jadi semua ini, balas dendam? Arman menggeleng keras. Jika aku menginginkan balas dendam, aku tidak akan membasuh kaki putrimu. Hening kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Aku datang, lanjut Arman, karena aku ingin melihat apakah hatimu masih hidup. Surya memejamkan mata, air mata mengalir tanpa ia sadari. Dan jika aku menolak? Arman menatap Alin. Maka kesembuhan ini tidak akan pernah benar-benar selesai. Alin menggenggam tangan ayahnya erat. Ayah, jangan berbohong lagi. Surya membuka mata. Tatapannya bertemu dengan Arman, penuh ketakutan, penyesalan, dan sesuatu yang baru, kerapuhan. Jika aku mengaku, tanya Surya, apa yang terjadi pada Alin? Arman menjawab pelan, kebenaran akan membebaskannya, satu langkah demi satu langkah. Dan di saat itu, Alin tiba-tiba berkata, dengan suara lirih namun jelas, Ayah, aku ingin mencoba berdiri sekarang. Kalimat itu membuat jantung Surya berhenti sejenak. Ia menoleh perlahan. Dan ia tahu, apapun yang akan terjadi setelah ini, tidak ada lagi jalan untuk kembali. Surya menatap Alin dengan mata yang bergetar. Ada ketakutan di sana, tapi juga sesuatu yang lain, keputusan yang selama ini ia tunda. Sekarang, tanyanya pelan. Alin mengangguk. Sekarang, aku tidak mau berdiri di atas kebohongan. Kalimat itu terasa seperti pisau yang lembut namun tajam. Surya menarik napas panjang, lalu mengangguk. Ia berlutut di depan putrinya, untuk pertama kalinya sejajar, bukan sebagai ayah yang berkuasa, tapi sebagai manusia yang rapuh. Arman berdiri di samping mereka, tidak menyentuh, tidak memandu. Ia hanya mengamati. Alin meletakkan kedua telapak kakinya di lantai. Kali ini tidak ada gemetar hebat. Masih lemah, tapi lebih terkendali. Surya memegang lengannya, takut melepaskan, takut jika semua ini hanya ilusi singkat. Ayah, kata Alin lembut, lepaskan sedikit. Surya ragu. Tangannya terasa berat, seolah melepaskan berarti menerima segala konsekuensi yang selama ini ia hindari. Namun ia melepaskan. Perlahan. Alin berdiri sendiri. Tidak sempurna. Bahunya condong ke depan. Napasnya terengah. Tapi ia berdiri tanpa bantuan siapapun. Ratna menangis tertahan. Tangannya menutup mulut, tubuhnya bergetar. Surya ingin bersorak, ingin memeluk, ingin menangis keras-keras. Namun Arman berkata pelan, hampir berbisik, jangan rayakan dulu. Surya menoleh tajam. Apalagi?
Arman menatap kaki Alin. Perhatikan. Alin mencoba melangkah. Satu langkah kecil ke depan. Kakinya menapak, lalu berhenti. Wajahnya berubah. Bukan karena sakit fisik, tapi karena sesuatu yang menghantam pikirannya. Ayah, napasnya memburu. Aku takut. Surya segera memegangnya. Tak apa. Kau sudah hebat. Namun Arman menggeleng. Ini bukan tentang keberanian tubuhnya. Surya menatapnya dengan emosi bercampur. Lalu tentang apa lagi? Arman mendekat satu langkah. Tentang beban yang belum kau lepaskan. Alin menatap ayahnya, air mata menggenang. Aku selalu bermimpi tentang malam itu, katanya lirih. Aku melihat wajah seseorang, tapi aku tidak pernah tahu siapa. Surya memejamkan mata. Dadanya terasa seperti diremas. Aku mendengar teriakan, lanjut Alin. Dan setiap kali aku mencoba berlari dalam mimpi itu, kakiku tidak bergerak. Ratna tersentak pelan. Arman berkata tenang, trauma bisa diwariskan melalui diam. Surya membuka mata. Ada keputusan di sana, tapi juga ketakutan yang luar biasa. Apa yang harus kulakukan? Arman menjawab tanpa ragu, mulai dengan satu pengakuan. Bukan pada dunia. Pada orang yang paling terdampak. Surya menatap Alin. Bibirnya gemetar. Ayah! Alin berbisik. Surya menghela napas panjang. Alin, kecelakaan itu bukan sekadar musibah. Ayah marah. Ayah mengemudi terlalu cepat. Dan ada seseorang yang terluka karena itu. Alin menelan ludah. Dan ayah meninggalkannya. Surya terdiam. Lalu mengangguk. Air mata Alin jatuh. Tubuhnya melemah, hampir jatuh kembali ke kursi roda, namun Surya menahannya. Aku tidak membencimu, kata Alin di antara isak. Aku hanya ingin ayah jujur. Arman memperhatikan dengan saksama. Matanya tidak dingin, tapi penuh luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Ini baru langkah pertama, katanya. Dan langkah pertama selalu yang paling berat. Surya menoleh padanya. Apa langkah berikutnya? Arman tidak langsung menjawab. Ia melirik ke arah jendela. Di luar, hujan mulai mereda, menyisakan langit kelabu. Langkah berikutnya, kata Arman perlahan, akan memaksa semua orang melihat siapa dirimu sebenarnya. Surya mengangguk pelan. Jika itu yang harus kulalui. Alin tiba-tiba menggenggam tangan Arman. Kakak Arman, jika ayah melakukan itu, apakah aku bisa berjalan sepenuhnya? Arman menatapnya lama. Kesembuhan bukan transaksi, katanya lembut. Tapi kebenaran selalu membuka jalan. Alin mengangguk, seolah menerima jawaban yang tidak pasti itu. Di saat itulah, ponsel Surya bergetar di sakunya. Ia mengeluarkannya perlahan. Wajahnya berubah saat membaca layar. Ada apa? Tanya Ratna cemas. Surya menelan ludah. Media. Arman menyipitkan mata. Mereka mencium sesuatu. Surya menatap Alin, lalu Arman. Sepertinya, waktuku hampir habis. Dan sebelum siapapun sempat berkata apa-apa, ponsel itu berdering lagi, kali ini lebih lama, lebih mendesak. Surya tahu, panggilan itu bukan sekadar urusan bisnis. Itu adalah awal dari runtuhnya dunia yang ia bangun selama puluhan tahun. Surya menatap layar ponselnya lama, lalu mematikannya. Untuk pertama kalinya,
ia tidak lari. Ia memasukkan ponsel itu ke sakunya, lalu berlutut perlahan di hadapan Alin. Ayah akan menjawab semuanya, katanya dengan suara tenang namun penuh tekad. Bukan untuk media. Bukan untuk nama besar. Tapi untukmu. Alin menangis, namun kali ini tangisnya berbeda. Bukan tangis ketakutan, melainkan kelegaan. Arman memperhatikan dari kejauhan. Ada rasa lega di dadanya, namun juga luka yang akhirnya bisa bernapas. Besok pagi, kata Surya, aku akan mengakui semuanya. Secara terbuka. Ratna terkejut. Tuan Surya, perusahaan, nama baik. Tidak ada nama baik, potong Surya, di atas kebohongan. Ia menoleh pada Arman. Dan setelah itu, aku siap menerima apapun. Arman mengangguk pelan. Itu sudah cukup. Alin menggenggam tangan ayahnya. Aku bangga padamu. Keesokan harinya, berita itu mengguncang kota. Pengakuan Surya Wijaya memenuhi layar televisi dan ponsel semua orang. Tidak ada pembelaan. Tidak ada alasan. Hanya kebenaran. Dunia yang ia bangun runtuh dalam satu hari. Namun di rumah sakit rehabilitasi kecil, sesuatu yang lain justru mulai tumbuh. Hari demi hari, Alin berlatih berjalan. Awalnya dengan alat bantu. Lalu tanpa. Setiap langkah masih berat, namun kini kakinya tidak lagi terikat oleh mimpi buruk. Suatu sore, Arman datang berkunjung. Ia berdiri di ambang pintu, tersenyum kecil saat melihat Alin berjalan perlahan ke arahnya. Aku bisa sampai sini sendiri, kata Alin bangga. Arman mengangguk. Bukan kakimu yang paling kuat, katanya. Hatimu. Surya mendekat, wajahnya lebih kurus, lebih sederhana. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada pengawal. Namun ada sesuatu yang tidak pernah ia miliki sebelumnya, ketenangan. Aku tidak tahu bagaimana membalas semua ini, katanya pada Arman. Arman tersenyum tipis. Kau sudah membalasnya. Alin menatap Arman dengan mata berkaca-kaca. Apakah kita masih bisa bertemu lagi? Arman mengangguk. Selama kau terus melangkah. Ia melangkah pergi, meninggalkan ruangan itu dengan damai. Surya memeluk putrinya. Untuk pertama kalinya, tanpa rasa bersalah yang menghimpit dadanya. Dan di luar jendela, matahari sore menyinari langkah kecil Alin, langkah yang lahir dari kejujuran, penebusan, dan keberanian menghadapi kebenaran. Jika kamu menikmati cerita penuh makna seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan dukung kami agar bisa terus menghadirkan kisah-kisah menyentuh hati lainnya. Kami juga ingin mendengar ceritamu. Pernahkah kamu mengalami momen di mana kejujuran mengubah hidupmu? Tuliskan pengalamanmu di kolom komentar, karena ceritamu mungkin akan menjadi kekuatan bagi orang lain. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana setiap cerita bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan.